Bu bualan seram. Hey bro, Malam Brota, brother and sister. Wih, kompak gitu ya. Gak nyangka ya? Padahal gak ada latihan kan? Nggak ada. Tadinya kagak gagal gitu. Padahal ini mau buat konten yang seram gitu. Kok Tapi ketawa? jadi nggak seram. Gak sehati kan? Nah itu makanya. Brother and sister. Hah? Brother and sister. Ini kita serius ya. Ini kita serius. Jadi malam hari ini gitu ya. Karena ini memang tayangnya malam. Tapi kalau nontonnya siang juga nggak apa-apa sih. Mungkin ada yang takut kalau nonton malam ya kan. Sekarang ini kita di episode pertama. Perdana ya, buram. Buram. Mungkin pengen jelasin sedikit kalau buram itu adalah kepanjangannya bualan. Seram. Nah, ini bualan tuh apa? Bualan itu sebenarnya luapan ya, kayak ungkapan obrolan yang apa ya, kayak nggak kesaring itu. Karena kan ada yang bilang juga kalau bualan itu kan bisa kayak bohong. Nah, bisa bohong. Ada kaitannya dengan bohong. Nah, bisa juga dipercaya. Nah, ya kan. Tapi jangan terjebak dengan istilah-istilah seperti itu. Terus kenapa? Itu bukan topik utamanya. bukan itu yang dibahas. Tapi memang kita mau cerita yang mungkin ini bisa dipercaya Atau tidak? bisa juga enggak. Karena emang berbicara tentang hal ini, emang ya antara real dan tidak real gitu. Oh, itu kayak merek HP ya. Oh iya. Hampir aku sebut. Jangan. Sesungguhnya aku. Kalau di Indonesia kan? Atau sungguh aku. Udah, Oh, usah iya. jelasin lagi udah. Kita Oh, iya. kita mau balik ke konten kita. Ini kontennya seram nih. Jadi di buram kali ini itu kita mau cerita gitu ya kan. Ini boleh nanti Brota gitu ya, brother and sister, itu boleh pakai logikanya, boleh juga enggak. Betul, Ya kan? betul. Dan ini juga karena episode pertama kan, jadi kita nggak langsung cerita yang wow atau keren-keren yang lain lah gitu, atau seram-seram yang lain juga. Tapi kita juga pengen berbagi kisah pengalaman pertama kita. Nah, Mungkin kayak first moment kita ngelihat ini nih sebenarnya apa. Nah, yang aku lihat ini real apa enggak. nah. Emang gitu tuh susah. Kalau udah ketemu dua tuh nggak bisa gitu, nggak bisa yang namanya. Kita harus takut dulu sepertinya. Oke. Nggak bisa sih. Nah, jadi ini nggak tahu siapa yang mulai duluan nih. Pingsut. Maksud ya? Pingsut. Oke. Sip. Oh gimana nih? Weh, ini. Oh, batu semut ini. Oke, siap. Jangan nyari tengah, nggak boleh. Oke. Oh, ente duluan. Aku duluan. Oke, siap. The first moment. Kalau ngomongin cerita seram, sebenarnya mulai menyadari kalau bisa ngelihat hal yang seperti itu. Ini terserah ya, brota-brota yang ada di rumah atau yang ada dimanapun yang lagi nonton. Pertama kali itu Don, itu waktu aku masih kecil. Umur berapa kira-kira? Kira-kira tuh SD. Oh, SD ya. SD-nya tuh lupa kelas berapa. Tapi itu tuh kayak antara benar atau enggak gitu. Jadi yang terlihat itu adalah bayangan hitam. Bayangan hitam. Bayangan hitam tapi itu menyerupai sosok ibu aku. Nah, jadi ceritanya Tapi maksudnya itu Ah. nempel di dinding? Enggak. Atau benar-benar berdiri gini? Wow. berdiri. Ya, Aduh, ya. ini merinding. Sumpah ini merinding. Terus. Ini merinding sumpah. Terus. Jadi si sosok bayangan hitam ini yang nyerupai ibu itu, dia itu beraktivitas masak Siang? pagi. Itu Pagi. aku ingat jam 6 pagi. Nah, jadi kayak biasanya. Jadi kalau Doni mungkin tahu kalau bentuk rumah nggak seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan Iya, itu iya. udah baru ya pokoknya nggak ada sisi seramnya lah ya. Misalnya kalau sendirian pun. Nah, kalau dulu itu kan masih ada kayu-kayunya. Nah, jadi pas pokoknya di bagian sini itu pintu. Pintu ya pokoknya langsungnya ruang TV ya kan. Aku baring tidur di situ. Setiap pagi pasti aku kalau hari libur itu minta buatin teh sama ibu. Setiap pagi? Setiap Kebiasaan? pagi kalau hari libur. Oke. Dan aku bangun langsung noleh ke kiri ya kan. Itu langsung dapur. Jadi bentuknya letter L gitu. Nah, jadi aku ngeliat kayak ibu lagi masak. Jadi aku langsung nyeplos bilang, "Bu, buatin aku teh dong." Tapi tuh dari belakang ya?
Iya, Apanya? aduh merinding aku. Nah. Jadi bentuknya gini kan. Nah, ini di sini. Enggak, Jadi si bayangan ini nih, dia ngebelakangin. Iya. Ngebelakangin. Pokoknya ngebelakangin kepala aku gitu sambil baring kan. Tapi hitam ya. Hitam. Nah, tahu-tahu selang beberapa menit aku ngomong kayak gitu, aku kan nunggu nih dibuatin teh. Tahu-tahu dengar suara langkah, pintu kebuka, dan itu ibu aku habis belanja. Terus yang di situ siapa? Oke. Nah, itu Sabar. terserah ya. Jangan dulu. Lihat ini no hoax, ini merinding bener loh. No hoax loh, sumpah. Jadi itu pengalaman pertama aku, apa ya, itu mungkin nggak tahu itu memang karena mata aku yang salah baru bangun tidur atau gimana. Tapi buat aku itu adalah pengalaman pertama bisa melihat hal yang seperti itu. Oke. Nah, Itu pertama-pertamanya. Nah, kalau Doni gimana Don? Kalau aku nggak ini ya, maksudnya pengalaman pertama yang dalam artian untuk ngelihat itu waktu SD itu pernah gini, pas habis tabrakan. Habis tabrakan. Nah, jadi emang agak aneh waktu itu. Nah, jadi kan malam nggak tahu kenapa malam pengen makan sup ayam. Malamnya pengen makan sup ayam. Jadi ini masih pokoknya ya masih SD juga sih, SD kelas 6 gitu kalau aku nggak salah. Biasa kan emang favorit kan sup ayam ya, sup ayam dimasak kayak putih bening gitu. Nah, jadi pas malam itu emang tiba-tiba kepengen, si mama juga nggak bisa masak kan, nggak mungkin juga langsung masak malam-malam itu juga kan, Iya, pasti nyari ayam lagi males belum, gitu ya ya kan? kan. Nah, Nyari ayamnya pada belum. akhirnya di satu tempat itu, aku nggak mau sebutin tempatnya sih. Kalian pergi keluar lah, pokoknya pergi keluar buat cari rumah makan, karena di situ cuma ada satu rumah makan yang nyediain sup ayam sampai malam. Wow. Nah, jadi itu emang pergi ke situ. Nah, begitu beli nih, dapat sup ayamnya. Waktu itu bertiga. Mama yang bawa motor, aku di tengah, sama satu kakak sepupu. Oh, ini penyebabnya kecelakaan itu. Ya, jadi tiga ini nih. Jadi, Awal mulanya karena pengen sup ya, ayam. pengen sup kan. Nah, jadi pas pulang, nah pas pulang itu kan ada kayak mobil ya, kayak gini ya mobil, parkir di pinggir jalan. Kami dari sini. Nah, pas kami dari sini, tiba-tiba tuh ada kayak orang keluar dari motor sini. Ada orang. Ada orang keluar ya kan. Oh, tuh kayak dari depan mobil gitu, padahal nggak ada orang gitu. Orang keluar, tiba-tiba jatuh kami nabrak. Loh. Iya, makanya kayak mama tuh kayak nggak tahu gimana, kayak tiba-tiba nabrak, padahal tuh nggak ada orang. Nabrak jatuh brak gitu kan. Nah, pas aku ngeliat ada orang itu, aku tuh kayak dari ngeliat ada orang pas mama nabrak, aku langsung gelap. Sekali aku jatuh, mama tuh habis luka sini, momar-momar semua, kakak sepupu luka. Aku nggak luka sama sekali. Aku cuma berdiri di tengah jalan. Lah. Jadi pas berdiri di tengah jalan, tiba-tiba ada bapak-bapak yang bawa ke tepi. Dia bilang, untung kau selamat, kata dia. Jadi kok kayak bisa? Maksudnya apa gitu kan, kalau selamat dari apa gitu, kayak kan masih kecil kan, nggak paham. Jadi pas dibawa ke rumah, pokoknya waktu itu dibawa ke rumah langsung, belum dibawa ke rumah sakit karena memang mama nggak mau kan. Mikirnya juga waktu itu kan nggak cuma luka sedikit, nggak belum terasa lah efeknya. Karena pas biasa habis kecelakaan kan adrenalin naik ya, jadi nggak terlalu sakit. Jadi emang waktu pengen pulang ke rumah, yang bantu itu cuma ada 3-4 orang. Dan mereka heran, Nah, kok bisa jatuh gitu. Karena itu satu. Iya. Kok bisa jatuh. Kedua, mobil ini kan misalnya ini jalan ya, mobil itu di luar bukan di jalan. Iya, kalau orang parkir kan pasti di pinggir jalan ya. Di pinggir sekali gitu, nggak perlu jalan. Nah, ini kan emang nggak ada apa-apa. Ini masa benar ini cuma ruko kosong, yang apanya udah tutup, itu udah nggak ada aktivitas lagi. Tiba-tiba karena jam 9-an itu emang udah tutup situ tuh. Jadi orang ini keluarin nyebrang itu aja kayak tiba-tiba lewat langsung kayak wah itu habis itu tabrakan jatuh. Motornya emang hancur depannya, kayak benar-benar nabrak sesuatu. Iya, kayak nabrak sesuatu. Makanya kayak. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gini, kan tadi Doni bilang kalau aduh merinding. Terus tiba-tiba berdiri. ya itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu ada saksi nggak ngelihat ketika Mereka enggak, yang ada bapak satu itu nggak tahu dari mana tiba-tiba keluar, pokoknya kayak dia tinggal di rumah depan sih kayaknya sih. Dia tuh cuman ngelihat aku tuh berdiri kebingungan di tengah-tengah. Nah, Katanya. Waduh. Nah, itu dia masalahnya. Maksudnya kayak nggak tahu gimana, kayak aku di tengah ya. Maksudnya kayak kalau logika sih kan kalau misalnya kita jatuh di tengah kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya kan? Apalagi kan itu kan dihapit Iya, sama kita dua orang. kepepet kan. Maksudnya pasti ikut jatuh juga gitu. Kalau misalnya nggak terluka sih bisa aja nggak terluka. Tapi masalahnya kok bisa kayak mama sama kakak sepupu itu di depan, jatuhnya kayak gitu kan? Kayak keseret gitu. Iya, Ya. kayak seret. Akunya berdiri di tengah. Berdiri tuh Dan nggak mungkin kan Doni tiba-tiba Berdirinya misal itu- pun ini nabrak terus tiba-tiba Doni lompat. koprol gitu. Iya nggak kan? mungkin kan? Nggak mungkin ya kan? Aku Naruto rupanya kan. Ya nggak mungkin kan?
Kalau dipikir pakai logika itu kayak nggak mungkin. Jadi tuh makanya gue bilang kayak apa ya, maksudnya posisi jatuhnya pun heran. Jadi misalnya tadi gue bilang kan, ini orang nyebrang sini, mama itu kan jatuhnya kayak habis nabrak, geser. Aku tuh jatuhnya tuh udah berdiri tuh di posisi sini. Sebelum Malah di samping mobil. wow. Jadi kayak seolah-olah udah diculik dulu gitu bang nggak? Kayak diculik dulu, didiriin dulu baru jatuh tuh. Oh jadi kayak ada orang yang nyelamatin dulu. Kayak gitu. Jadi kayak dan anehnya gini, kenapa? Aduh ini merinding nih. iya, Kenapa itu pengalaman spiritual pertama. Berarti tadi ada bapak-bapak yang bilang kan, untung kamu selamat. Iya, untung kamu sama. Oke, aku sampai sekarang masih mikirin kalimat itu sih. Waktu dulu selamat. aku nggak terlalu mikirin karena maksudnya kayak ya bingung kan, kayak shock gitu loh, anak kecil lagi. Nah, jadi pas sampai rumah segala macam, di besoknya itu pagi baru rumah semua teman. Nah, aku sampai pagi itu nggak ada kenapa-napa. Nggak kenapa-kenapa. Cuman ya waktu itu emang ada salah satu teman orang tua sih ya, teman bapak juga ada bilang kayak nggak tahu ya, ini mungkin bahasa yang umum sih, bahasa umum kayak ini anak masih polos, jadi masih banyak yang lindungin. Oh kayak gitu. Iya sih. Katanya. Nah, ya juga sih mungkin ya kalau dipikir pakai logika, ya itu hal yang nggak mungkin gitu. Iya, ketika dua orang di depan dan di belakang kecelakaan, tapi yang tengah mereka selamat. Bersih, benar pure selamat gitu. Nggak ada luka sama sekali. Nggak ada luka sama sekali. Dan dia jatuhnya, dia nggak jatuh, tapi berdiri di belakang Iya. tempat kejadian. Mau kejadian. Nah, Jadi kayak tadi bilang kayak misalnya posisinya gini, mobil kan. kayak Orang yang diginiin berarti. Iya, kayak ditarik gitu, Gitu. kayak diangkat, ditaruh gitu. Iya. Itu pengalaman pertama yang sebenarnya sampai sekarang pun kalau aku ceritain kayak aku sendiri kayak kok bisa gitu. Paham nggak? Tapi ya orang-orang di sekitar waktu itu juga menanya sama hal yang sama, kok bisa gitu. Kok bisa? Iya emang kayak kok bisa. Nah, maka aku bilang kayak, tapi ya aku sih sebenarnya berharapnya punya kemampuan itu sampai sekarang. Cuman saya sepertinya semakin dewasa Anda sudah kotor. dosa semakin banyak ya kan, malaikat-malaikat pada pergi gitu. Ini anak Jadi, sudah kotor. kalau- Jadi kalaupun ada, misal pun nanti bonceng 3 lagi ya kan, Bodo amat. Anda duluan nanti. Anda duluan yang dijorokin. Aku nggak peduli gitu deh. Nah, itu ya berarti itu pengalaman pertama kita untuk apa ya, brota-brota ya. Itu apa ya? Nggak tahu ini masuk logika apa enggak. Ya kan? Mungkin ada yang bisa ngejelasin gitu kan, mungkin dari segi ilmu pakar logiknya gitu kan. Karena sesuatu itu pasti ada penjelasannya juga. Betul. Bisa jadi make sense gitu. Buat brota-brota yang suka cocokologi, nah itu boleh juga tuh. Boleh tuh. Tulis di kolom komentar tuh. Ya kan? Kayak Misalnya, mungkin wah penjelasannya ini apa? mungkin gara-gara nggak ada utang gitu. mungkin ya kan. Mungkin anak kecil kan Atau kan belum ada dosanya. ini ya kan? gara-gara punyanya Panji. Maaf ya. Gini dah. Tapi nggak mungkin juga. Nggak tahu ada yang gaib di belakang kan? Waduh. Nah, tapi itu nanti mungkin bisa jadi pembahasan gitu. Iya. Tapi di episode selanjutnya karena ini emang di episode pertama ini kita ngebahas dulu hal-hal pertama sih. Betul. Maksudnya yang kayak Andre tadi pengalaman pertamanya adalah ngelihat sosok bayangan yang menyerupai ibunya. Kalau aku adalah spiritual tadi. Betul. Dari sebuah accident yang ngelihat sosok itu sendiri. Yang ibaratnya dari sosok itu sampai accidentnya kayak real apa enggak tahu, tapi masalahnya lukanya real Iya, makanya. ibu sama. Tapi memang mulai dari saat itu. Dari saat itu mulai tuh ke depannya mulai bisa kayak ngerasa gitu, dan sampai udah dewasa pun itu kayak udah tahu nih, oh di sini kayaknya ada nih, di sini ada. Jadi feeling tersendiri kan. Kayak feeling tersendiri gitu. Tapi juga sama sih sebenarnya, nggak tahu ya apakah itu mungkin jadi batu loncatan gitu ya, karir di dunia. Buat Anda yang mungkin punya pengalaman itu adalah batu loncatan untuk hanya terjun di dunia pergoiban. Nggak usah deh. Udah cukup banyak orang-orang kayak gitu di Indonesia. Udah. Kita di bidang lain aja. Oh iya. Kita di obrolan yang nggak jelas kayak gini aja udah. Jadi sebenarnya sih ini juga buat brota-brota sih, buat Sista juga ya. Maksudnya meskipun kita juga percaya karena dari agama juga emang menceritakan hal itu ada gitu ya kan. Itu pendampingan gitu. Jadi kita juga orang yang bisa dikatakan percaya makhluk itu ada gitu.
Tapi tidak semua kisah kita ini langsung kita bilangkan ini gaib gitu. Nah, Enggak juga. nah. Gitu. Terkadang kita juga ada pakai logisnya juga gitu kayak misalnya ada suara gitu kan. Gitu kan, atau yang Taunya ada orang bisikin di sebelah. iya sebelah ini jadi orang bapak ngorok rupanya kan. Rese kan. Ada yang bisikin. Iya kan. Apa ini? Bau gitu. Enggak gosok gigi. Gak apa-apa deh, ketawa aja. Boleh Itu gua ketawa kan? boleh Boleh. boleh Boleh. ini kru ya Kru. boleh kru boleh ketawa ya. Jadi di belakang kita ada 10.000 orang. Ini tempat kita masih kecil pak. Nanti tunggu kalau udah gede nanti memang 10.000. 10.000. Enggak lebih dari itu. Gak muat woy. Nggak mau deh. Iya. Ya udah pokoknya itu cerita awal kita. Sebenarnya kita punya juga nih cerita bareng-bareng ada ya. Bareng-bareng ada. Tapi nanti kita akan coba kupas satu-satu ya. Jadi ini episode pertama kita pengenalan dulu ya kan. Nah pokoknya nanti silakan ikutin aja episode berikutnya di Hey Bror ya. Ya, di channelnya Hey Bror. Dan kalau misalnya apa sih ibaratnya kalau mau nyari yang bagian-bagiannya tuh buram. Tadi buram. Bualan seram. Oke, ya udah. Kalau gitu, Don, kita closing dulu ya. Jadi sebagai pembuka sih nggak usah terlalu yang gimana-gimana lah ya. Nanti mungkin nextnya bakal ada yang lebih, pokoknya ada sih masih kita simpan pengalaman seperti itu. Tapi sekali lagi kalian boleh percaya boleh enggak, boleh menglogikanya. Kalau misalnya ada yang bisa menjelaskan secara logika dan masuk akal, mungkin kita bisa percaya. Boleh, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Tadi yang udah aku bilang tulis aja kolom komentar. Dan kalau suka silakan like. Kalau boleh disebarkan juga. Iya. Oke. Yaudah. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Brother and Sister. Kayak mau buat kayak di sesuatu yang apa ya yang baru yang orang nonton gitu kan. Makanya gitu tuh jadi ini. Udah kan? Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3.